Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami channel Wates Farm, channel yang berisikan video perjalanan perawatan budidaya padi ya. Kali ini di musim tanam pertama tahun 2025. Yang baru bergabung biar jelas bahwa musim ini saya tanam di lahan seluas 7.000 meter persegi. Untuk tanamnya tidak bareng itu teman-teman, 7.000 meter itu. Yang 3.300 ini tanam duluan sebelum lebaran itu. Ini usianya sudah 42 hari. Saat ini 42 hari setelah tanam. Kemudian yang lahan sana itu kelihatan enggak ya itu? Nah, yang masih pendek itu sekarang usianya per hari ini 28 hari. Jadi di lahan 3.300 nya saat ini 42 hari, di lahan yang 3.700 itu sekarang 28 hari. Untuk review lengkapnya baik pemupukan ataupun perawatan yang lain itu nanti teman-teman bisa dilihat ya di ini link pojok kanan atas ini. Ini playlist berisi perjalanan perawatan budidaya padi kami mulai dari awal, mulai dari pembenihan sampai dengan video terakhir ini, spray yang keempat ini. Cuma rencananya insya Allah nanti akan kita update terus sampai panen ya teman-teman. Jadi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar mudah mendapatkan update-update video dari kami. Jadi berisi perawatan padi di lahan kami mulai dari nol, mulai dari pembenihan sampai panen. Silahkan yang belum subscribe tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Ini ya teman-teman, penampakan padi saya di usia 42 hari setelah tanam. Ini kita tanam di luas lahan 3.300 meter persegi. Yang 3.000 saya tanam padi logawa putih. Orang sini nyebutnya logawa putih. Nggak tahu itu kalau masih varietas atau padi lokal apa? Varietas atau padi lokal saya kurang tahu. Jadi bibitnya saya dapat dari lahan sebelah sana waktu panen itu karena hasilnya bagus sekali. Terus saya penasaran terus coba tanam di lahan 3.000 meter. Ini tanam sebelum lebaran. Usianya sekarang 42 hari setelah tanam. Yang 300 itu yang kemarin asem-asemen itu saya nyoba galur Cakrabuana 04 CB04 itu. Kalau yang ini yang 3.000 meter loga putih, yang 300 itu Cakrabuana 04. Terus kemudian lahan sebelahnya ini luasnya 3.700. Jadi totalnya dua lahan ini 7.000. Yang sini 3.300, yang sini 3.700 sampai itu sana itu. Sampai apa? Sana itu. Pojok yang ada bangunannya itu teman-teman, sampai sekitar sana itu. Ini sama juga loga putih, cuma ini usianya saat ini 28 hari ini. Yang ini usia 28 hari, yang ini usia 42 hari. Yang ini kemarin usia 26 kita aplikasi pupuk susulan kedua atau pupuk tutupan. Untuk jenis pupuk maupun takarannya sama dengan waktu pemupukan yang kedua di lahan yang ini. Videonya juga sudah kita upload, itu ada linknya di pojok kanan atas ini, link pemupukannya, pemupukan kedua atau pupuk tutupannya. Sekarang usianya 28 hari. Terus ini yang 42 hari karena menjelang masa primordia kita segera aplikasi
untuk pencegahan kresek atau hawar daun bakteri. Alhamdulillah pertumbuhannya menurut saya lumayan bagus teman-teman. Jadi tidak ada gejala serangan. Ya ada hama putih palsu, ulat pelipat daun, tapi tidak seberapa. Wajar, masih ambang batas wajar. Beda dengan mohon maaf, ini beda dengan lahan sebelah ini banyak terserang ini hama putih palsu, ulat pelipat daun ini. Di wilayah kami sedang masif ini teman-teman. Jadi di dusun saya itu mulai ujung sini sampai ujung perkampungan kami. Dusun saya kan sebelah sana itu ujung perkampungan. Itu hampir keseluruhan terkena serangan hama putih palsu, ulat pelipat daun. Jadi seperti ini. Daunnya putih-putih ini loh teman. Nah, kelihatan ya, ini bisa fokus enggak ini? Nah, ini kan dalamnya ulat ini. Nah, ini dalamnya ada ulat ini. Cuma ini sudah dispray pestisida kemarin. Insya Allah ya sudah tertanggulangi. Ini di lahan tetangga saya. Ya, alhamdulillah di lahan saya masih normal karena kita sudah spray 3 kali di usia 14, 21 dan 35. Itu kita selalu pakai insektisida untuk pencegahan hama penggerek batang, karena pengamatan kami saat maghrib itu banyak sekali kaper yang hinggap. Jadi sudah 3 kali spray pestisida. Insektisida yang spray 1-2 itu pakai spontan, kemarin yang ketiga itu pakai Prevaton di usia 35 hari. Alhamdulillah ini pertumbuhannya relatif aman teman-teman. Ya ada ulat pelipat daun, cuma tidak begitu mengkhawatirkan. Terus kemudian ini teman-teman, jadi saya hari ini itu rencananya pagi spray yang nutrisi spray keempat, nutrisi dan bakterisida di lahan yang 42 HST. Kemudian yang di lahan yang 28 HST ini akan saya spray juga nanti sore untuk itu pencegahan penyakit hama putih palsu dan juga penggerek batang. Jadi ini sebelum terlambat ini. Kalau kemarin kita di sini tuh 35 hari, harusnya ini usia 35 rencana saya mau spray yang spray ketiganya. Cuma karena khawatir saya, mumpung masih bagus, belum ada serangan, ini masih mulus semua daunnya. Masih terlihat ya teman-teman, masih mulus semua daunnya. Ini sebelum terjadi serangan segera kita aplikasikan. Jadi kita maju 1 minggu. Kelihatan ya teman-teman. Alhamdulillah kok bagus sekali pertumbuhannya, anak-anaknya juga lumayan. Terlihat serempak pertumbuhannya. Ini ya teman-teman, amunisi yang sudah kita siapkan. Nah, kita mulai dari yang sudah kita aplikasikan ya, yang spray keempat dulu, yang sudah saya spraykan tadi di lahan yang 42 hari setelah tanam tadi. Jadi yang pertama ini nutrisinya saya pakai Ambition dan silika cair. Kandungannya Ambition sudah sering saya ulas di video-video sebelumnya, silahkan nanti ditonton di video-video yang sebelumnya. Yang jelas Ambition ini SOP kami dalam satu musim itu 3 kali aplikasinya, yaitu pada vegetatif awal di usia 14 hari, kemudian menjelang primordia usia 42 ini, kemudian nanti setelah keluar malai atau fase pengisian bulir. Untuk dosisnya
satu tangki itu satu tutup penuh ini dosisnya untuk Ambition. Juga sama seperti silika juga 3 kali ya, saya sama SOP-nya, vegetatif awal, menjelang primordia, sama fase pengisian bulir. Sudah saya ulas di video-video sebelumnya, ini untuk menyingkat waktu aja. Untuk merek dagangnya sering gonta-ganti saya kalau silika ini, tergantung kantong ya teman-teman. Jadi tergantung kantong dan ketersediaan di toko langganan kami, toko pertanian langganan kami. Karena variatif harganya, yang penting silika cair. Cuma pesan saya, silika ini untuk pencampurannya campurkan terakhir kali. Jadi setelah insektisida maupun fungisida ataupun nutrisi yang lain sudah masuk dalam tangki, nanti sebelum tangki penuh itu silahkan ini dicampurkan, karena ini kalau tidak kompatibel dia akan menggumpal teman-teman, silika ini. Terus kemudian selain nutrisi kita juga aplikasi bakterisida. Untuk kali ini saya pakai Besun Elite 300 SC. Ini bahan aktifnya Singtiazol ya. Kalau bakterisida yang lain kan biasanya tembaga oksida. Itu efektifnya kalau tembaga oksida itu untuk aplikasinya jangan dimix teman-teman, jadi aplikasinya tunggal seperti Nordok. Kalau kuproksat itu diklaim oleh perusahaannya masih bisa dicampur, cuma pengalaman kami ya saya aplikasi tunggal waktu musim kemarin. Untuk musim ini saya nyoba pakai Besun Elite 300 SC untuk pencegahan. Untuk dosisnya ini tadi saya pakai 25 ml per tangki. Per tangki 20 liter. Tangki saya ini 20 liter. Ini saya aplikasi 25 ml per tangki. Terus silikanya tadi saya pakai 50 ml per tangki. Kalau silika ini produknya Sekarsari ini. CV Sekarsari Sidoarjo. Merek dagangnya Simek. Oke, yang penting itu kandungannya ya teman-teman. Soal merek dagang itu relatif, kalau mau untuk referensi silahkan teman-teman ya disesuaikan aja di toko pertanian di tempat sahabat-sahabat semua berada itu yang tersedia apa. Jadi seperti itu ya tadi ya. Untuk spray keempat fokus pemberian nutrisi menjelang masa primordia dan pencegahan hawar daun bakteri. Itu fokus kami, sasaran spray itu tujuannya untuk itu. Amunisinya ada 3, bakterisidanya pakai Besun Elite, dosisnya saya 25 ml per tangki, silika cairnya 50 ml per tangki, kemudian Ambitionnya satu tutup penuh per tangki 20 liter. Ini yang amunisi spray keempat, usia 42 hari setelah tanam. Kemudian kita beralih yang spray ketiga. Spray ketiga di lahan yang sebelah ini, di lahan satunya ini, dalam keadaan normal itu harusnya menurut SOP kami itu 35 hari aplikasinya. Cuma karena ini kondisional, serangan di lahan-lahan tetangga ini, ini kelihatan, yang ini parah juga ini ya, punya rekan saya ya. Ini parah ya serangan sama pelipat daunnya, ulat penggulung daunnya. Ini makanya segera kita aplikasikan. Cuma yaitu saran saya aplikasi untuk efektifnya sore hari. Sudah saya sediakan 3 amunisi untuk spray ketiga. Jadi yang hama pelipat daunnya, ulat pelipat daun itu kita siapkan ini Prevaton Pro 200 SC. Kalau teman-teman adanya Prevaton yang 50 SC juga enggak apa-apa, sama aja. Cuma ini secara kandungan bahan aktifnya itu 4 kali lipat dibanding Prevaton yang biasa yang tutup hijau itu. Terus kalau Prevaton itu kan dosisnya
30 mili per tangki kalau yang biasa. Nah ini cukup 10 mili per tangki. Saya pakainya 10 mili per tangki, 20 liter kalau Prevaton Pro ini. Untuk cara kerjanya sistemik translaminar, jadi dia bisa menembus jaringan tanaman. Karena ini ulat pelipat daun, ulatnya atau telurnya itu kan di balik daun itu teman-teman ya. Jadi Prevaton ini mampu dia menembus daun dan menyerang hama sasaran. Terus bersifat sistemik, bisa masuk ke dalam jaringan tanaman dan bertahan 14 hari. Jadi agak panjang, beda dengan spontan. Kalau spontan itu efektifnya cuma 2 hari. Makanya ini karena sudah 1 minggu lebih, jadi di usia 21 hari kita aplikasi spontan, kemudian 26 pemupukan. Makanya ini saya tidak berani di usia 35. Makanya segera saya susulkan nanti sore kita aplikasi Prevaton Pro 200 SC. Untuk harganya kemarin saya beli, ini tinggal separuh teman-teman, karena yang separuh sudah saya aplikasikan di spray ketiga yang sana. Untuk Prevaton ini di tempat kami 175 per 100 mili, satu botol 100 mili, 175.000. Ini kelihatan nggak? Grup 2B, bahan aktifnya kloranpraniliprol. Ini setiap musim saya pasti pakai Prevaton Pro. Yaitu amunisi yang pertama, hama sasarannya ulat pelipat daun dan juga untuk pencegahan sundep dan beluk, karena itu sama-sama berasal dari telur kaper itu teman-teman. Kemudian amunisi yang kedua ini fungisida untuk perlindungan tanaman dari jamur, jadi mencegah penyakit blas, bercak daun itu teman-teman. Itu saya pakai Antrakol, masih sama seperti spray 1, 2, dan 3, masih tetap memakai fungisida Antrakol. Untuk dosisnya nanti saya pakai 3 sendok makan per tangki 20 liter. 3 sendok makan munjung tapi ya teman-teman, 3 sendok penuh itu per tangki 20 liter. Kemudian amunisi yang terakhir nutrisi, ini tinggal sedikit ini, tapi masih ada di rumah. Ultradap nanti saya juga, saya kalau Ultradap nanti pakai 4 sendok. Ultradap pakai 4 sendok karena masih 28 hari kan, masih berani pakai Ultradap untuk memacu pertumbuhannya. Cuma teman-teman, jadi Ultradap ini hati-hati menggunakan Ultradap karena ini sangat ampuh untuk memacu pertumbuhan, untuk memperbanyak anak produktif. Ini jangan aplikasi lepas dari 35 hari ya teman-teman. Jadi saat usia terakhir aplikasi di usia 35. Kalau lepas 35 berhenti menggunakan Ultradap. Karena apa? Ini karena keampuhannya untuk memacu pertumbuhan. Itu dia akan, kalau masih diaplikasi di atas 35, itu masa vegetatifnya akan menjadi lebih panjang. Memang bagus, cuma ya harus tepat dosis dan tepat waktu penggunanya teman-teman. Oke, jadi untuk amunisi spray yang ketiga harusnya di usia 35, karena serangannya hama pelipat daun masif di wilayah kami, ini saya majukan di usia 28 hari. Ini yang lahan 300 meter teman-teman. Ini yang saya tanam, nyoba tanam galur CB04 itu. Kemarin sudah aplikasi Javasia Zeolit aktif itu pada saat asem-aseman. Ini alhamdulillah sudah pulih ya. Pertumbuhannya sudah lebat ini. Kelihatan ya. Ya cuma ada sedikit yang sana, ini masih lambat, tapi pulih kok ini. Nah, cuma yang bagian sini ini karena itu kan apa ya, pematangnya rusak, jadi airnya tetap genang terus yang situ. Nah, saya juga karena ini nyoba ya wis, enggak pengaruh lah ini, cuma sedikit itu. Cuma
secara keseluruhan yang awal-awal itu hidup segan mati tak mau karena asem-asemen, ini setelah aplikasi Javasia bisa tumbuh dengan lebat, bahkan lebih lebat dibanding padi saya yang logam putih. Ini yang logam putih yang 42 hari setelah tanam, ini Cakrabuana yang 42 hari setelah tanam, karena bareng tanamnya ini, cuma dengan benih yang berbeda. Lebat sekali ini, anaknya juga banyak, kelihatan ya. Sudah normal ini. Kemarin di kolom komentar ada yang tanya soalnya update yang asem-asemen itu Mas gitu. Nah ini saya sepilkan, saya videokan. Nah, sekilas ini sudah boleh ya, alhamdulillah ini. Oke, kira-kira seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini memberi manfaat. Kalau yang belum subscribe ya itu tadi, yang belum subscribe monggo silahkan subscribe agar mudah mendapatkan update perkembangan di budidaya padi yang kami tanam ini di musim pertama tahun 2025. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.